Kan kuasa Tuhan bekerja melawat dan memberikan kita kebangkitan dan kemenangan. Katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Biarlah hidup kita menjadi persembahan yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itulah menjadi ibadah yang sejati kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita, kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mempersiapkan hidup kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuat. Kami mau menyerahkan seantero hidup kami kepadamu Tuhan. Kami rela untuk dibentuk, kami rela untuk dididik lewat kebenaran firman Tuhan. Kami rela Tuhan hidup kami disucikan, dibenarkan Tuhan. Agar senantiasa kami layak menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami mau persembahan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Haleluya Yesus. Aku
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Karena Engkau sangat baik bagi kami. Bahkan saat ini kami boleh duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat kami, yang bermain musik, yang memimpin dalam pujian, bahkan hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk melayankan firman Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, biar kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Berikan kerendahan hati bagi setiap kami, agar apa yang boleh kami lakukan, semata-mata kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ibadah ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang sejati. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Haleluya, Tuhan, kita akan bernyanyi buat Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya, maju jalan, pergi ke negeri yang senang. Haleluya, maju-maju saja. Satu kali nanti salib akan digantikan dengan mahkota. Haleluya, haleluya Yesus. Maju jalan, pergi ke negeri yang senang. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Setelah ikut
kita mau datang mau menyembah Tuhan. Bapakku datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di sini Bapa. Haleluya. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kami, lalu pintu ditutup. Kemudian ayat 11, datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya baca ayat 13 kembali. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini saya memberikan judul adalah arti hidup berjaga-jaga yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang ada pada saat ini, di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, di dalam Matius pasal 25, di sini kita perlu ketahui dulu bagaimana firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ini. Saudara-saudara, di sana bagaimana kita perlu ketahui mengenai adanya pelita. Pelita itu jadi mengenai pelita adalah sebuah tentunya tradisi Yahudi. Adalah merupakan tradisi Yahudi yang mana tentunya saudara-saudara di sini kita perlu ketahui bahwa dalam pertunangan tentunya pengantin atau calon pengantin pria, ya, tentunya dia akan pergi ke rumah calon pengantin wanita. Dan saudara-saudara, dia akan memberi seperti apa emas kawin, ya. Ya, seperti itu. Dan saudara, seperti tanda apa? Keseriusan, tanda ikatan di sana. Dan dia akan apa? Membeli itu pelita. Dia akan membeli pelita. Jadi saat seorang wanita dia sudah ditunangkan dengan calon suaminya, dia tentunya akan punya pelita. Dan pada waktu itu, saudara, pelita itu harus ditaruh di jendela. Jadi sebagai gereja menjadi
setiap hari pelita itu diisi dengan apa? Dengan minyak. Pelita itu diisi dengan minyak supaya tetap apa? Menyala. Jadi secalon pengantinnya ini dari tempat yang jauh, saudara, dia melihat ke rumah, ya, si wanitanya. Itu dia ngelihat, oh masih ada apa? Pelita. Pelita yang apa? Menyala. Tetap menyala. Jadi ini tandanya bahwa ternyata si wanita ini masih mengharapkan sang pria, sang dia untuk segera apa? Menikahinya. Tarik meja panjang, ya gitu. Jadi ada yang masih muda, yang sudah waktunya menikah, ya, ya gitu. Segera menikahinya. Atau nah, saudara sebagai wanita masih mengharapkan dia untuk apa? Segera menikahinya. Atau juga saudara, pelita ini sebagai apa? Tanda kepada semua orang. Bila dia apa? Menyalakan pelita, berarti dia sudah ditunangankan, ya. Atau dia sudah ada yang punya, ya. Sudah diikat, sudah ada yang punya. Jadi saudara, kalau sebelum atau belum ada pelita di rumahnya dan pelitanya tidak ada, berarti tandanya dia bisa dilamar oleh apa? Orang lain mungkin. Nah, jadi ini berkaitan dengan tradisi Yahudi, ya. Jadi pelita harus tetap ada, ya. Minyaknya itu, ya, supaya memberikan apa? Ketenangan, memberikan kepastian, memberitahu kepada apa? Mempelai pria bahwa si wanita ini apa? Tetap menanti, nah, ya, menanti, menunggu, nah itu, untuk segera dinikahi. Jadi ada yang sudah mengikat, ya, mungkin sudah ada yang menunggu, saudara, untuk cepat-cepat dinikahi, ya kan? Nah, jadi makanya Tuhan ini dalam firman ini memberikan perumpamaan demikian, karena ini sangat dekat dengan apa? Tradisi Yahudi pada waktu itu. Dan itu dapat supaya dimengerti oleh apa? Orang-orang yang mendengar cerita di dalam Matius pasal 25 ini. Karena itu adalah tradisi yang dekat dengan mereka, ya, pada waktu itu, saudara-saudara. Sebagai kita gereja Tuhan yang ada pada saat ini, di sini kita telah membaca kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Bagaimana di sana mengenai 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ini tentunya menimbulkan apa? Suatu perasaan duka, ya, perasaan duka. Karena apa? Tragisnya peristiwa yang digambarkan mengenai 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang bodoh, ya, pada firman Tuhan tersebut. Nah, gereja Tuhan, tetapi sebenarnya ketragisan, ya, ketragisan dalam perumpamaan ini belum tentunya mewakili secara penuh ketragisan dari keadaan yang sebenarnya ketika seseorang ditolak oleh Allah yang hidup, saudara-saudara. Makanya betapa pentingnya kita memiliki pelita untuk terus menyala di dalam kehidupan kita kebenaran Kristus, untuk menantikan kedatangannya. Di sini kita perlu gereja Tuhan. Keadaan itu sangat jauh, mengerikan, karena apa? Seseorang tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki tentunya dirinya.
Dan bagi mereka yang ditemukan Tuhan tidak menjaga juga dalam segala hal untuk tetap hidup tinggal dalam firman-Nya. Nah, saudara-saudara, maka ia akan apa? Mengalami kematian yang tentunya yang kedua, yaitu kematian di api kekal. Dan ini kita bisa melihat di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Nanti saudara membaca firman di sana. Dan saudara, pada waktu itu orang akan benar-benar menyadari apa artinya sebenarnya keselamatan itu bagi yang tentunya sangat berharga bagi setiap ciptaannya, saudara-saudara jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Di sini kita perlu ketahui bahwa keselamatan ini kalau disia-siakan, tentunya ini akan mengakibatkan terjadinya penolakan Allah atas orang yang memuliakan yang menyia-nyiakan tentunya keselamatan tersebut, saudara. Jadi keselamatan ini kalau disia-siakan tentunya akan menyebabkan atau akan mengakibatkan penolakan Allah atas orang yang menyia-nyiakan keselamatan tersebut, keselamatan yang Tuhan berikan. Kita bisa membaca dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Saudara bisa membaca di sana. Nah, makanya kita gereja Tuhan di sini kita perlu ketahui apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan keselamatan itu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan menyia-nyiakan keselamatan itu? Menyia-nyiakan keselamatan ini berarti bahwa tidak menerima atau tidak menanggapi keselamatan yang Tuhan berikan dengan cara apa? Dengan cara yang benar, dengan cara yang memuliakan nama daripada Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, bagaimana dengan gadis yang bodoh yang tidak diperkenankan, kita baca tadi, masuk ke dalam pesta perjamuan kawin yang telah kita baca. Mereka ini, saudara, bukan tidak menantikan mempelai tersebut. Mereka juga menantikan, tetapi mereka tidak memiliki namanya persediaan minyak di dalam firman Tuhan yang kita baca. Ini tentunya, ini berarti berbicara tentang bahwa mereka tidak melakukan penyambutan sesuai dengan prosedur yang benar. Prosedur yang benar itu adalah memiliki persediaan minyak. Jadi seorang wanita menantikan sang pria, menantikan sang pengantin, dia harus memiliki persediaan minyak. Dia harus memiliki kesigapan. Bagaimana kalau masuk dalam pernikahan? Kalau tidak berdandan, ya kan? Tidak memiliki pakaian yang rapi, tidak pakai bibir merah, gitu kan? Tidak dibedak-bedak, gitu kan? Tidak dirapiin, gimana menantikan, ya kan? Jelas sang pengantin pria dia sulit untuk tertarik.
Nah, kita di sini seorang wanita harus memiliki persediaan minyak. Minyak yang tentunya yang dimaksudkan, yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus adalah yang di dalam perumpamaan ini adalah sebagai suatu gambaran dari sikap berjaga-jaga dalam segala hal agar tetap hidup kita ini berkenan kepada Tuhan setiap saat. Dalam segala hal kita berjaga-jaga, dalam kasih kita, dalam doa kita, dalam pengeringan kita, dalam kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini. Kesetiaan kita, bagaimana hidup kita meresponi firman dan kebenaran dalam hidup ini. Kita juga bukan hanya sifatnya menantikan kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan mempelai, tetapi sifat kedatangan Tuhan bisa secara pribadi dengan cara apa mengambil kehidupan, nafas hidup bagi kita. Perlu kesigapan, perlu kita berjaga-jaga, perlu kehidupan rohani kita gereja Tuhan. Kita tidak main-main di hari-hari ini dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan harus punya semangat. Apalagi kita mau beribadah, kita berdoa bukan ini suatu, dalam ibadah ini bukan satu beban, dalam pelayanan bukan satu beban, tapi melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, keharusan bagi kita orang yang percaya, sehingga kita melihat janji keselamatan yang Allah berikan bagi kita gereja Tuhan. Saudara, dalam perumpamaan tersebut ditunjukkan bagaimana gadis-gadis yang bodoh, mereka tidak berkesempatan di dalam mereka mencari minyak, dalam menantikan sang mempelai. Kalau kita baca, ketika mempelai datang, mereka malah justru memintanya kepada yang bijaksana. Mereka tidak berkesempatan mencari minyak agar pelitanya menyala. Kalau kita lihat ketika mempelai datang, yang bijaksana ini sudah mempersiapkan minyak pelita, tiba-tiba datang dan mereka dipersilakan masuk dalam perjamuan pesta perkawinan. Yang bodoh masih berbicara. Tetapi ketika mereka datang, Tuhan pesta berkata, aku tidak mengenal kamu. Jadi saudara, dalam perumpamaan tersebut ditunjukkan bagaimana gadis-gadis yang bodoh tidak berkesempatan mencari minyak agar pelitanya menyala. Ini berarti saudara, minyak tersebut harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Ini adalah sikap yang tentunya menunjukkan sikap yang berjaga-jaga. Saudara gereja Tuhan, banyak orang memang tidak bermaksud mengkhianati Tuhan atau tidak bermaksud meninggalkannya, tetapi hanya menunda untuk memiliki pertobatan. Mereka menyia-nyiakan kesempatan. Ya. Mereka menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mereka sibuk dengan banyak urusan. Sehingga apa? Mereka tidak memperhatikan talenta atau kemampuan
bermoral seperti karakter Yesus yang harus dikembangkan. Tentunya gereja Tuhan di dalam pribadinya tanpa batas. Saudara, sebagai gantinya mereka sibuk dengan segala urusan perkara-perkara dunia yang sebenarnya kesenangannya itu apa? Hanya bersifat sementara, dan pada akhirnya, pada akhir hidupnya pasti juga harus dilepaskan, tidak dibawa, dan tentunya ditinggalkan. Kita kadang-kadang sibuk dalam bekerja. Kita memang perlu bekerja. Kita sibuk dengan pribadi kita, tapi kita tidak sibuk cari Tuhan di hari ini. Kita tidak sibuk untuk menyerah kepada Tuhan. Kita tidak sibuk untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak sibuk untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita sibuk dengan logika kita. Kita sibuk dengan pikiran kita. Kita sibuk dengan kekuatan kita. Kita sibuk dengan pribadi kita. Kita sibuk cari uang. Uang kita perlu. Saya juga perlu uang. Bangun gereja perlu orang yang menopang untuk bangun gereja, perlu uang. Tapi jangan sampai kita gereja Tuhan menjadi hamba uang sehingga kita melupakan Tuhan yang sebenarnya yang memberi berkat itu. Saudara-saudara, sikap berjaga-jaga berarti suatu hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yesus, yang tentunya harus terus-menerus kita bangun setiap hari dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Hubungan harmonis adalah hubungan yang baik, yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh Tuhan, yang nyata mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita gereja Tuhan. Segenap hati, kekuatan kita, hidup kita, memberi yang terbaik selama kita masih hidup dalam dunia ini. Tentu saudara, kehidupan orang yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan akan terpancar, akan dirasakan, yang berdampak bagi kehidupan tentunya bagi orang lain, bagi orang di sekitaran kehidupan kita saat ini. Di sini kita perlu ketahui beberapa ciri dari seseorang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Antara lain, orang yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan, yang pertama adalah orang yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan tidak hanya berjaga-jaga untuk tidak berbuat salah secara moral umum, tetapi cara ia juga ingin memenuhi sikap hidup yang berkenan, terutama dalam sikap batinia, sikap hati yang sikap hatinya yang tentunya yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan yang selanjutnya, orang seperti yang kedua, dia akan memiliki pertumbuhan kesucian. Pertumbuhan kesucian yang nyata dan takut untuk berbuat sesuatu yang tidak menyakiti hati Tuhan. Di sini kita perlu ketahui, takut di sini artinya karena ia memiliki hati yang benar-benar
mengasihi Tuhan secara murni. Jadi kita gereja Tuhan memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan secara murni. Yang selanjutnya, saudara, berbagai ciri seorang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Yang ketiga adalah memiliki pembelaan yang sangat tinggi bagi tentunya pekerjaan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan, dia mengutamakan pekerjaan Tuhan, dia mengutamakan Yesus dari segala-galanya dalam hidupnya. Baginya tentunya pelayanan atau pekerjaan Tuhan adalah hidup satu-satunya. Semuanya ini tentunya, saudara, tidak dapat dikerjakan dalam satu hari, satu minggu, atau satu bulan, atau bahkan dalam satu tahun. Tentunya kita sebagai gereja Tuhan, semua ini merupakan pembiasaan hidup yang harus terus-menerus berlangsung tentunya setiap hari dalam hidup kita, gereja Tuhan. Tentulah inilah yang dimaksud sebenarnya dengan mendahulukan namanya kerajaan surga, mendahulukan namanya Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bahaya besar yang tidak disadari oleh begitu banyak orang tentunya adalah menunda bersikap benar terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan segera dan tentunya terus menerus. Gereja Tuhan, di sini kita perlu ketahui dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Nanti saudara memperhatikan di sana. Di sana diungkapkan bahwa kegagalan Esau untuk dia dapat menikmati atau memanfaatkan hak kesulungannya. Ia di sana dalam firman Tuhan, ya, ia kehilangan hak kesulungannya. Karena apa? Tidak bersikap benar terhadap hak kesulungan yang semestinya, saudara, menjadi haknya. Ia menukar hak sulungannya itu dengan apa? Dengan sepikiran apa? Makanan. Nah, di dalam kisah yang dituliskan di dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 4, nyata di sana bahwa, saudara, Esau merasa bahwa ia masih memiliki hak kesulungannya. Ia itu sangat ceroboh, saudara. Ia menganggap sepi, acuh tak acuh, menganggap tidak penting apa yang telah dilakukannya sebelumnya, saudara-saudara. Bahwa ia menukar hak kesulungannya dengan apa? Sepiring makanan dalam Kejadian 25 itu. Esau, saudara, memang tidak serius menyulah hak kesulungannya. Tetapi di sini kita perlu ketahui bahwa tindakan cerobohnya ini cukup membuat ia apa? Kehilangan hak kesulungannya, saudara-saudara. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan, kehidupan kita yang kadang tanpa kita sadari, seringkali kita menukarkan hak keselamatan dengan hidup tanpa berjaga-jaga, menggantikan hak keselamatan kehidupan kekal dengan apa? Dengan cara menggelar cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang sebenarnya kesenangan hidupnya yang hanya bersifat temporal atau hanya sementara saja. Di sini kita perlu ketahui,
kehidupan Esau tidak mempersoalkan jauh-jauh hari. Di sini kita perlu ketahui, kehidupan Esau tidak mempersoalkan jauh-jauh hari hal kesulungannya, saudara-saudara. Ketika tentunya keadaannya sudah mendesak, barulah ia serius mempersoalkan, saudara-saudara. Tetapi ia terlambat untuk memperbaikinya. Kita bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal 27 ayat 30 sampai 35. Kalau saya baca begitu panjang, nanti memakan waktu. Sama saudara dengan gadis yang bodoh. Dia bukannya bermaksud dengan sengaja, tentunya gadis yang bodoh ini, agar hidupnya hendak ditolak. Tetapi saudara, kecerobohannya ini cukup membuat kehilangan kesempatan yang berharga sebenarnya yang harus dia miliki. 5 gadis yang bodoh ini, mereka baru mempersoalkan persediaan minyak pada waktu yang tidak tepat. Mereka mempersoalkan minyak ketika mempelai sudah datang. Mereka baru mau cari minyak, baru mau minta lagi kepada yang bijaksana. Tidak ada kesikapan, tidak ada kesiapan. Mereka ini menantikan mempelai itu. Tentunya dalam hal ini pada kita sebagai kita gereja Tuhan, untuk apa? Mempersoalkan secara serius, secara serius di dalam kita menghidupi keselamatan dengan sikap yang benar setiap saat. Tentunya sebagai kita tidak baru mempersoalkan keselamatan pada waktu yang tidak tepat, yaitu di mana pada saat hari dimulainya penghakiman terakhir Tuhan atas bumi ini, atas dunia ini, atas kita sebagai ciptaannya. Jangan sampai kita terlambat untuk hidup yang benar, mengerjakan keselamatan. Jangan pandang enteng, jangan kita acuh dan acuh tak acuh dengan firman, mencari Tuhan, hidup dalam kebenaran di hari-hari ini. Jangan sampai kita santai. Nah, saudara-saudara, jadi jangan kita persoalkan di saat hari dimulainya hari penghakiman terakhir, tahta putih yang digelar oleh Tuhan Yesus sebagai hakim tanpa ia memandang muka, menghakimi setiap orang menurut tentunya perbuatannya selama dia hidup dalam dunia ini. Saudara, oleh hal ini tentunya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita gereja Tuhan agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan selagi hari siang, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kita masih bernafas, cari Tuhan. Kalau kita masih bisa berjalan, masih kita bisa bergerak, masih kita bisa pergi berdoa, pergi beribadah, pergi memuji Tuhan, lakukan firman, hidup takut akan Tuhan. Itu yang kita miliki dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Mumpung kesempatan masih ada di saat ini. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 9 ayat 4. Tetapi nanti saudara yang melihat di sana. Saudara, kita bisa perhatikan cara iblis merusak tentunya kehidupan orang-orang yang percaya dan membinasakan. Di sini kita perlu ketahui bahwa iblis membuat seseorang hanyut dalam
cita rasa duniawi, sampai-sampai apa? Ia tidak bisa lagi berbalik kepada apa? Rancangan Tuhan yang Tuhan apa? Yang menghendaki setiap hidup orang percaya menghidupi secara benar keselamatan yang Tuhan berikan. Di sini kita perlu ketahui, cita rasa duniawi ini menjadi candu dan senjata utama milik apa? Iblis. Untuk apa? Bisa menawan atau menyandra seseorang sehingga apa? Ia terbelenggu sampai pada level tidak bisa dilepaskan lagi sama sekali. Dia mengikat kita untuk tidak lagi hidup dalam kebenaran. Mari kita berusaha cari Tuhan dalam firman dan kebenaran, memuji Tuhan di hari-hari ini. Tentunya saudara, hal ini mengakibatkan termasuk salah satu orang yang disebutkan di dalam Wahyu 21 ayat 8, yang semuanya mereka saudara mendapat bagian dalam murka Allah yang tidak pernah tentunya berakhir. Hendaknya kita sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan, tidak menunda bersikap benar terhadap apa? Keselamatan yang Tuhan berikan di saat ini. Sikap ini seharusnya saya dan saudara lakukan dengan segera, tanpa berhenti, untuk terus-menerus diperagakan, dikerjakan, dinyatakan dalam hidup kita gereja Tuhan. Sikap berjaga-jaga karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Untuk apa? Tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Setiap saat, dalam segala hal, sampai hari tentunya kedatangan Tuhan atau hari terakhir, kita menutup mata, saudara. Lukas 21 ayat 36. Mari kita gereja Tuhan berjaga-jagalah senantiasa. Firman Tuhan berkata, sambil apa? Kita berdoa supaya kamu apa? Beroleh kekuatan untuk luput dari apa? Semua yang akan terjadi itu. Dan supaya apa? Kamu tahan apa? Berdiri di hadapan Anak Manusia. Mari kehidupan kita gereja Tuhan, kita hidup dalam firman, kita hidup berjaga-jaga, kita setia mencari Tuhan, kita betul-betul mencari Tuhan. Jangan sampai kita lebih utamakan diri kita, dunia ini, daripada Tuhan. Utamakan yang lain daripada perkara-perkara surga. Saya percaya ketika kita hidup berjaga-jaga, kalaupun juga Yesus datang dalam hidup kita lewat kematian, Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan melihat surga, kita akan melihat keselamatan, kita akan melihat janji Tuhan yang pasti Dia berikan bagi kita gereja Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah pimpin kami beribadah. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami yang datang pada saat ini. Apapun pergumulan kami, Yesus tolong kami. Yesus memberi jalan keluar bagi kami. Berkati keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, diberkati Tuhan. Tolong kami selalu hidup berjaga-jaga, hidup dalam kesetiaan kami. Kami mempersiapkan minyak pelita bagi kami, kehidupan rohani kami, kedekatan kami, kasih kami, kebenaran dalam hidup ini kami miliki, kami lakukan selama kami masih hidup dalam dunia ini. Makasih Tuhan, ampuni kami ketika kami banyak yang salah di hadapan Tuhan. Ketika kami sadar atau tidak sadar, kami sudah lakukan di hadapan Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati pemerintah, TNI Polri, berkati juga para dokter
mereka dalam jalan bertugas. Desa kita diberkati. Terima kasih Tuhan, kami taruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sempurna bagi kami gereja Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, apa yang boleh kami tabur, Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi kami gereja Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tutup doa ibadah pada saat siang hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Kekasih-kasihku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Allah, lewat penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai, memberkati kita sebagai gereja Tuhan. Mulai saat ini, seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami tutup ibadah saat ini. Kita semua katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.